Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi PPKN. Pagi hari ini, Senin 23 November 2020, kita akan belajar tentang wirausaha. Nah, materi ini merupakan materi terakhir di muatan pelajaran PPKN. Nah, apa itu wirausaha? Seperti apa cirinya? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Kalau melihat artinya, sepertinya kok sulit banget ya yang namanya wirausaha itu. Sebenarnya bukan hal yang baru, karena biasanya kita menyebutnya sebagai wira swasta. Wira swasta itu artinya kalau orang itu berwira swasta, maka orang tersebut adalah orang yang memproduksi atau mengadakan sebuah produk, termasuk dalam pemasaran dan pengatur modalnya. Jadi dia tidak bekerja formal, kemudian dia tidak berada di bawah kepemimpinan sebuah perusahaan tertentu, tidak, tetapi dia mendirikan sendiri, baik wirausaha yang kecil, menengah, maupun yang sudah besar. Nah, di situ juga ada istilah visi. Visi itu bisa kita artikan dengan mudah, yaitu tujuan. Tapi tujuan jangka panjangnya, wawasan ke depan, pandangan ke depan. Jadi kalau kalian nantinya ketika sudah dewasa berkeinginan untuk membuka usaha tertentu atau wira swasta, maka kalian harus mempunyai tujuan jangka panjang. Jangka panjang itu 5-10 tahun ke depan. Jadi yang dilihat bukan sekarang, tetapi tujuan yang akan kalian capai di masa waktu beberapa tahun ke depan. Nah, itu tadi arti dari wirausaha atau wira swasta. Nah, seorang wirausaha atau wira swasta itu mempunyai ciri beberapa, yaitu antaranya percaya diri. Seorang yang membuka usaha atau menghasilkan dan memproduksi sebuah produk, baik itu barang maupun jasa, dia akan memiliki ciri sebagai seorang yang percaya diri. Maka dia mempunyai keyakinan dalam dirinya bahwa dengan wirausaha atau wira swastanya tersebut, dia bisa survive itu bisa cukup untuk kebutuhannya. Yang berikutnya adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi cara berpikir seorang wirausaha atau wira swasta itu orientasinya, sudut pandangnya, atau arah pandangnya adalah tugas dan hasil. Yang berikutnya adalah berani mengambil resiko. Mengapa dikatakan ciri seorang wirausaha itu berani mengambil resiko? Karena sebagai seorang wirausaha atau wira swasta, itu jalan yang dilalui akan lebih labil. Labil itu tidak stabil. Artinya, kalau kalian itu bekerja sebagai seorang dokter misalnya, kalian bisa memprediksi penghasilan yang kalian peroleh dalam 1 bulannya. Dan itu kalian peroleh setiap bulan. Kurang lebihnya berkisar itu. Tetapi ketika kalian memilih sebagai seorang wirausaha atau wira swasta, penghasilan yang kalian peroleh itu tidak bisa diprediksi secara pasti. Bisa jadi bulan ini mendapat banyak sekali karena mungkin banyak pesanan, banyak yang menggunakan produk yang kalian hasilkan. Tapi bisa jadi bulan berikutnya itu sepi, jadi penghasilannya jauh di bawah bulan ini. Begitu. Maka orang yang terjun sebagai seorang wirausaha atau wira swasta itu orang yang berani mengambil resiko.
Kemudian punya jiwa kepemimpinan, karena dia harus memimpin dirinya sendiri minimal. Bu Novi mengatakan minimal karena setiap usaha itu dimulai dari kecil, sehingga dia harus mengurus semuanya sendiri. Jadi kalau dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri, biasanya usaha yang dia lakukan itu tidak akan berkembang dengan baik. Yang berikutnya adalah keorisinilan. Keorisinilan itu keaslian. Jadi seorang wirausaha atau wira swasta itu menghargai keaslian dari apa yang dia hasilkan. Yang berikutnya adalah tadi Bu Novi sudah mengatakan dia harus punya visi ke depan atau berorientasi pada masa depan. Jadi tujuannya itu bukan 1, 2, 1 minggu berikutnya, tapi 5-10 tahun ke depan. Jadi ketika dia memulai sekarang, apa yang ingin dia capai di 5-10 tahun ke depan, itu yang dia upayakan. Jadi ketika dia merasa sekarang gagal, dia akan kembali berpikir bahwa kegagalan itu adalah proses untuk mencapai kesuksesan di 5-10 tahun ke depan. Yang terakhir adalah jujur dan tekun. Menjadi seorang wirausaha kalau tidak tekun, tidak jujur akan sangat sulit untuk berkembang. Nah, wirausaha atau wira swasta itu tetap membawa dampak bagi ekonomi nasional kita. Apa saja dampaknya? Yang pertama, menciptakan lapangan kerja, minimal untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kalian itu nantinya menjadi wirausaha atau wira swasta, kalian tidak perlu lagi mencari lapangan kerja, tapi kalian bisa menciptakan lapangan kerja minimal untuk kalian sendiri. Syukur nanti wirausaha dan wira swasta kalian itu sudah berkembang sehingga mengajak orang di sekitar kalian untuk menjadi orang yang membantu dalam wirausaha kalian. Nah, itu kalian menciptakan lapangan kerja tidak hanya untuk diri kalian, tapi untuk orang-orang yang membantu kalian juga. Karena lapangan kerjanya bertambah, maka penganggurannya menjadi berkurang. Begitu. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang menjadi akibat berikutnya. Jadi penganggurannya menjadi berkurang. Yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Minimal pendapatan kalian sendiri jika wirausaha itu masih kalian urus sendiri. Tetapi jika sudah mengajak orang di sekitar kalian, maka pendapatan yang meningkat itu bukan hanya pendapatan kalian, tapi juga orang-orang yang membantu usaha kalian. Yang berikutnya adalah meningkatkan produktivitas nasional. Tentu ketika kalian memproduksi tertentu, kalian akan menjadi manusia yang produktif. Manusia yang produktif itu manusia yang menghasilkan, bukan hanya menggunakan atau memanfaatkan. Itu tadi peran wirausaha dalam ekonomi nasional. Nah, menjadi seorang wirausaha itu tidak langsung serta-merta bisa saat ini juga. Tapi harus dibiasakan dan dilatih dari sejak kecil. Nah, salah satu cara untuk melatih agar menjadi seorang wirausaha adalah dengan berlatih kemandirian. Maka jika kalian itu ingin menjadi seorang wirausaha, latihlah diri kalian untuk menjadi seorang yang mandiri. Mulai dari hal-hal kecil, mandiri mengurus apa yang menjadi keperluan diri kalian sendiri. Syukur kalian sudah mulai berpikir untuk mandiri dalam hal membantu orang tua menghasilkan uang. Tapi ini juga bukan merupakan kewajiban kalian. Sekali lagi hanya untuk berlatih. Kalau yang ada kaitannya mencari uang, itu belum menjadi kewajiban kalian, tapi kalian boleh berlatih. Misal, ketika orang tua kalian panen sesuatu, begitu, kemudian kalian ikut memanen, ikut mengurus, ikut menyiapkan, bahkan ikut menjual hasil panenan atau mengolah hasil panenan, maka itu kalian mulai dari kalian untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, ketika kalian nanti dewasa, kalian ingin membuka sebuah usaha, ada beberapa tahap yang harus kalian ikuti.
Yang pertama adalah menentukan gagasan bisnis yang akan dikembangkan atau gagasan usaha. Jadi, apa yang kalian minati, apa yang kalian sukai, usaha apa yang akan kalian buka, itu kalian tentukan dulu. Tidak hanya menentukan, tapi juga tidak hanya menentukan sesuai minat dan kesukaan kalian, tetapi juga melihat peluang. Peluang di pasar, peluang di masyarakat, itu kira-kira usaha kalian itu akan diminati atau tidak oleh orang lain. Kalau peluangnya bagus, kemudian sedikit persaingan, tapi kalian menyukai itu, maka boleh dicoba. Yang kedua, buat visi dan misi yang jelas. Tadi Bu Novi sudah mengatakan visi itu tujuan ke depan, misi itu langkah yang akan kalian ambil, yang akan kalian gunakan untuk mencapai visi ini. Jadi ketika kalian mau membuat usaha, tentukan tujuannya apa, atau goalnya apa, kemudian dari tujuan itu langkah apa saja yang akan kalian lakukan. Itu namanya visi dan visi. Nanti kalau sudah melakukan ini, maka kalian boleh mulai untuk menentukan jenis usaha, target pembeli, harga jual produk, lokasi penjualannya, cara pemasarannya, dan lain sebagainya yang mengikuti. Nah, itu tadi tentang wirausaha. Tugas kalian hari ini adalah buatlah sebuah buklet yang menampilkan produk yang kamu hasilkan dan akan kamu perdagangkan. Kamu bayangkan kamu seorang wirausaha atau wiraswasta, di mana seorang wirausaha atau wiraswasta itu pasti membutuhkan sarana promosi. Nah, yang Bu Novi inginkan adalah buatlah sebuah buklet. Buklet itu adalah salah satu sarana untuk promosi, salah satu reklame. Reklame itu media promosi. Nah, media promosi atau reklame itu salah satu bentuknya adalah buklet. Disebut buklet karena bentuknya buku kecil. Buku kecil yang digunakan untuk promosi yang di dalamnya berisi gambar dan informasi berkaitan dengan produk yang kamu hasilkan. Nah, buklet ini dikumpulkan paling lambat tanggal 27 November 2020. Atau boleh juga kalian kumpulkan secara fisik. Secara fisik itu berarti kalian kumpulkan ke sekolah buklet itu ketika orang tua kalian mengambil soal PAS offline. Besok akan Bu Novi umumkan bagaimana teknis pengambilan soalnya. Nah, contoh buklet seperti ini. Jadi ini kertas HVS. Kertas HVS. Boleh yang kuarto, boleh yang folio. Folio itu yang lebih panjang, sedangkan kuarto itu yang lebih pendek. Kemudian kuarto itu, HVS itu kalian lipat menjadi 2 seperti ini. Nah, kalian cukup melipat 3 atau 4 HVS saja, sehingga kalau ditumpuk seperti ini menjadi ada 6 atau 8 halaman. Sekali lagi Bu Novi mengatakan HVS-nya cukup 3 atau 4 saja. Jadi kalau dilipat menjadi 2 bagian seperti ini, maka menjadi tumpukan seperti ini. Tumpukannya menjadi 6 atau 8 halaman. Kalau 3 lembar HVS menjadi, maaf bukan 6 halaman, tapi menjadi 6 lembar. Kalau sudah dilipat menjadi 6 lembar. Kalau 4 HVS berarti menjadi 8 lembar. Nah, dari ke-6 itu tadi, kalian staples bagian tengah. Kemudian satu lembar di awal itu menjadi sampul, lembar kedua menjadi daftar isi, lembar berikutnya itu menjadi informasi berkaitan produk kalian. Kalau kalian pernah melihat buku katalog produk banyak sekali, itu namanya adalah buklet. Nah, kalian membuat yang lebih sederhana. Contohnya ini adalah buklet makanan di sebuah restoran tentunya. Nah, di restoran tersebut atau di tempat makan tersebut menyediakan berbagai menu makan dan minum. Maka makan dan minum yang disediakan di tempat makan itu digambarkan dan dituliskan informasinya pada setiap lembar buklet itu. Contohnya ini ada jus stroberi misalnya. Terus di sini ada jus jambu merah.
Nah, nanti produk yang dicantumkan dalam bukletmu itu menyesuaikan dengan imajinasimu, kira-kira kamu mau menghasilkan produk apa. Kan tidak harus makanan, bisa kosmetik, bisa tas, sepatu, baju, kemudian alat elektronik, dan lain sebagainya. Jadi buklet ini tidak harus makanan, hanya contohnya ini makanan. Kemudian setelah kalian gambar, kalian beri informasi berupa gambar dan informasinya berupa harga, nama barangnya apa. Kalau perlu, kalau misalnya kalian berjualan handphone misalnya, maka harus ada spesifikasinya dan lain sebagainya, informasi yang berkaitan dengan barang-barang ini atau produk ini. Kemudian setelah selesai menggambar, kalian beri warna. Nah, bukletmu kamu buat minimal 4 produk. Novi ulang, buklet yang kalian buat minimal 4 produk. Jadi kalau tadi ada 3 HVS, kemudian dilipat sehingga menjadi 6 lembar. Lembar pertama jadi sampul, lembar kedua jadi daftar isi. Daftar isi itu nanti daftar produkmu apa saja. Kemudian 4 lembar terakhir itu adalah untuk produkmu. Produk tidak harus dibuat bolak-balik seperti contoh ini. Cukup satu muka saja. Jadi satu lembar itu satu halaman yang dipakai untuk membuat produkmu. Karena kalau bolak-balik sama saja 6 produk yang harus kalian buat. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa melihat atau mencari contohnya di internet, itu banyak sekali. Karena kalau di sini Bu Novi tampilkan video sama saja. Nanti akhirnya bentuknya video dalam video. Maka kalian cari contoh buklet itu banyak sekali. Sekali lagi tidak harus makanan. Bisa perhiasan, bisa alat elektronik, bisa alat tulis, bisa tas, sepatu, topi, kaos kaki, dan seterusnya. Semua produk yang ada di sekitar kita. Kamu bayangkan kamu sebagai wirausaha atau wira swasta, kemudian kamu menjual produk. Nah, kira-kira produk apa yang ingin kamu jual dan produknya bentuknya seperti apa? Sekali lagi, buklet ini adalah media promosi. Promosi itu tujuannya untuk menarik orang lain. Maka buat bukletmu ini semenarik mungkin, sebagus mungkin, seindah mungkin agar orang lain yang melihat bukletmu itu juga akan tertarik betulan. Dan jangan lupa nanti di bagian belakang, di halaman paling belakang, jangan di halaman sampul ya. Halaman paling belakang ditulis nama, nomor absen, dan kelas kalian. Nah, buklet ini sekali lagi dikumpulkan bersamaan dengan orang tua kalian mengambil soal. Nah, kemungkinan orang tua kalian mengambil soal itu tanggal 26 atau tanggal 27 November 2020. Nanti akan Bu Novi sampaikan berikutnya. Demikian anak-anak penjelasan dan tugas kalian hari ini, semoga dapat dipahami. Sekali lagi Bu Novi ucapkan terima kasih dan provisiat bagi kalian yang masih setia mengikuti PJJ dengan baik, dengan rajin, dengan tekun. Semoga apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian lakukan saat ini bermanfaat bagi kalian sekarang maupun ke depannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan terima kasih anak-anak.